Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, jangan sampai keluar dari ruangan salat Jumat ini kualitas ketaatan kita terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak meningkat. Mari bermunajat kepadanya, semoga forum Jumatan yang sangat penting ini merupakan forum yang penuh rahmat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah, semoga saya sebagai khatib tidak khianat terhadap kesempatan yang Allah amanahkan, dan semoga Anda sebagai pendengar pada hari ini mudah-mudahan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada hari ini soal peran dan fungsi ayah, yang ingin saya simpulkan menjadi materi lapar ayah. Materi lapar ayah ini sudah saya instruksikan kepada sebuah stasiun TV dalam sebuah program untuk ditayangkan. Hari ini saya bermaksud untuk mengulang karena pentingnya materi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ini pesan seorang ayah yang diceritakan di dalam Al-Quran dengan semua dinamika keturunannya, Bani Israel. Gelar Nabi Yakub adalah Israel, yang memiliki 12 putra, yang akhirnya menjadi 12 keturunan yang kita sebut dengan istilah Bani Israel. Apa yang dikatakan Yakub kepada putra-putranya ketika tanda-tanda kematian datang? Ia berkata kepada anak-anaknya. Perkataan ini sebetulnya menjadi evaluasi sebagai ayah apa yang sudah diajarkannya selama ini kepada anaknya. Ini sekaligus menjadi konfirmasi apakah dia sebagai ayah sudah menjalankan amanah kepada anak-anaknya. Dan ini sekaligus menjadi indikator utama kegagalan atau keberhasilan dia sebagai seorang ayah. Dan mudah-mudahan evaluasi pertanyaan terakhir Yakub kepada putranya menjadi pengingat kita sebagai ayah, agar kita tidak menjadi ayah yang khianat, agar ayah yang sedang kita semat saat ini membawa berkah buat kita semua. Apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti, wahai anak-anakku? Itu pertanyaannya. Apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti, wahai anak-anakku? Ma ta'buduna min ba'di. Ini sebuah klarifikasi yang paling penting. Apakah di akhir hayatnya dia sukses atau gagal? Apakah dia akan termasuk mudah saat sakaratul maut atau akan menjadi susah? Apakah pasca kematiannya ini akan menjadi sebutan terhormat ataukah akan menjadi sebutan hina yang melekat padanya? Para ayah, camkan ini baik-baik. Adik-adik yang masih muda, kalian harus paham sejak sekarang. Sebab modal menikah tidak cukup hanya cinta dan kerja. Wahai para ayah, umumnya anak-anakmu menikah cuma 2 modalnya.
Dia tidak faham apa yang disebut dengan fikih berumah tangga, psikologi berumah tangga. Dia tidak difahamkan oleh ayah dan ibunya kebanyakan bagaimana memperlakukan istri dan memperlakukan suami. Dia tidak difahamkan bagaimana ekonomi rumah tangga, bagaimana ilmu tentang parenting, bagaimana soal kesehatan reproduksi, apa visi dan misi berumah tangga menurut Al-Quran. Kenapa syariat Islam melembagakan yang namanya akdun nikah. Anak-anak kita umumnya menikah itu karena dua alasan. Love, cinta, dan sudah kerja dan punya gaji. Naudzubillah min dzalik. Tidak akan terbangun pondasi rumah tangga jika itu modalnya. Tidak akan sampai kepada tujuan berumah tangga ketika hanya sampai di situ saja pemahamannya. Tidak akan terbangun yang namanya peradaban Islam jika begitu rumah tangga dibangun. Yang terjadi malah sebaliknya. Sekarang ini dari seluruh persoalan yang masuk ke kantor urusan agama di seluruh Indonesia, khususnya kota besar setelah diteliti, maka di atas 50% persoalan yang masuk adalah persoalan perceraian. Dan di atas 60% kasus perceraian itu bukan karena suami yang mentalak, karena istri yang minta berlepas diri atau khulu. Akibat apa? Akibat istri salah penanganan oleh suami. Karena kekerasan di dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Akibat keegoisan suami-suami yang tidak paham makhluk yang bernama istri, makhluk yang bernama perempuan. Ada banyak rumah tangga api dalam sekam. Hidup serumah tapi tidak berkomunikasi. Tinggal serumah tapi tidak satu ranjang. Tidak ada hubungan intens antara suami dengan istri. Kalau ditanya siapa yang paling berdosa dalam kasus semua itu adalah Anda sebagai suami. Yang akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Ini menjadi indikator utama. Mereka menjawab, dan inilah indikator keberhasilan. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, ilahak. Kata-kata menyembah Tuhanmu menunjukkan bahwa semua anak Yakub sangat hormat kepada ayahnya, sangat mengagumi ayahnya. Menjadi tempat curahan hati para anak untuk bercerita tentang apa saja kepada ayahnya. Anda harus bersedih jika anak Anda tidak suka bercerita tentang apa yang dialaminya kepada Anda sebagai ayah. Anda harus bersedih, karena itu menunjukkan bahwa Anda sudah jauh jarak dengan anak Anda. Dan Anda harus kecewa sebagai ayah kalau anakmu sudah tidak mengagumimu sebagai ayah. Na'budu ilahak, kami menyembah Tuhanmu wahai ayah. Betul yang disembah adalah Allah, tapi pernyataan na'budu ilahak, Tuhanmu wahai ayah, melekatkan kata Tuhan dengan ayah, berarti ada unsur kekaguman seorang anak, kedekatan seorang anak kepada ayahnya. Wa ilaha abaik, dan kami juga menyembah Tuhan nenek moyang kami. Siapa dia? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ketiganya adalah nenek moyang Yakub alaihissalam. Nenek moyang yang menyembah Tuhan yang satu, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka menyembah Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Menarik sekali. Anak-anak Yakub bukan hanya bangga kepada ayahnya, tapi bangga kepada ayahnya. Bangga kepada kakek ayahnya.
Ini menunjukkan adanya kesinambungan generasi yang baik dari pendidikan yang baik. Sidang Jumat, para ayah yang hebat, ada sebuah pertarungan yang Anda tidak akan pernah bisa mengelak. Satu, agama nenek moyang berdasarkan tauhid. Yang kedua, agama nenek moyang berdasarkan bukan tauhid. Ini ada satu penafsiran dari seorang ulama yang bagus sekali tentang hadis. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawa yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Para ayah, Anda harus bertarung. Bukan hanya bertarung dengan waktu bagaimana memasukkan nilai tauhid dengan sejumlah kegiatan kursus anakmu. Para ayah, Anda harus bertarung bahwa anakmu adalah titipan Allah. Jangan titipkan lagi sama orang lain yang tidak jelas. Kamu, wahai para ayah, yang akan dimintakan pertanggungan jawabannya di hadapan Allah kelak. Sebelum sekolah yang kamu tidak jelas apa isi guru, bagaimana isi kepalanya para guru di sekolah anak-anakmu itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada pertarungan hebat berdasarkan hadis ini. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah Islamnya. Orang tuanya lah, kata-kata orang tuanya lah menunjukkan bahwa orang tualah penjahat pertama yang mendistorsi agama anak dari fitrahnya. Dengan apa orang tua melakukan kejahatan kepada anak? Dengan membangun agama baru, membangun persepsi keyakinan baru di dalam keyakinan anaknya. Fayuhawidani wa yunassirani au yumajjisani. Mengembalikan anaknya kepada agama bukan agama Yahudi yang sesungguhnya. Karena kita berbicara Islam, agama Yahudi sudah usang. Juga bukan kepada agama Nasrani sesungguhnya. Karena agama Nasrani yang ada pada masa Rasulullah SAW, kitab sucinya sudah 50% tidak asli lagi. Bahkan agama Majusi Persia sekarang yang sedang menjelma dengan berbagai macam bentuk, termasuk menamakan dirinya menyelusup Ahlul Bait, walau tidak semuanya tentunya. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertarungan terbesar kita sebagai seorang ayah adalah bagaimana mengeluarkan agama manusia ke dalam benak dalam benak anak Anda menjadi agama yang bertauhid. Ini pekerjaan berat kita. Kata lapar ayah adalah sebuah kesepakatan dari sebuah konferensi internasional melihat kegelisahan tentang apa yang dialami oleh anak-anak muda sekarang, generasi sekarang, termasuk di Indonesia. Jadi ternyata akar persoalannya, jangan tersinggung dan tidak perlu kaget. Akar persoalan dari semua kerusakan generasi muda ternyata bermula dari ayah di rumah. Ayah yang tidak menjalankan peran dan fungsinya terhadap anak laki-lakinya. Kepada anak laki-laki, ayah seharusnya bukan hanya menjadi teladan, mengajarkan kepemimpinan, tetapi ada relung di dalam jiwa kemaskulinan yang tidak ditanamkan oleh ayah kepada anak-anaknya, sehingga terjadi distorsi makna keberanian, makna uji nyali. Keliru. Lihat anak-anakmu uji nyali dengan balapan motor liar. Keliru. Karena mungkin ayahnya tidak pernah memasukkan nilai-nilai tauhid bahwa wahai anakku, orang yang kuat adalah bukan orang yang menang ketika bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan sabar ketika dalam kondisi emosi. Tabiat seorang anak yang membutuhkan bantuan moral, membangun karakter di dalam jiwa anak membutuhkan ayah pemberani. Tetapi jika anak laki-laki sudah melihat ayahnya sudah lakukan kekerasan verbal di dalam rumah tangga, melihat ayahnya melakukan kekerasan fisik kepada istrinya di dalam rumah, apalagi melihat ayahnya sudah tidak berkomunikasi dengan baik kepada istrinya, lalu itu diperhatikan oleh anak tentang perilaku ayah kepada ibunya, maka jangan salah. Nanti coba lihat siapa jodoh anakmu, kenapa dia pilih perempuan seperti itu,
sebetulnya kadang-kadang adalah pelarian dan kekecewaan karena perilaku ayah yang diperhatikannya setiap hari. Sedang jemaah rahimakumullah, kenapa ada banyak generasi banci sekarang di Indonesia? Kenapa tayangan-tayangan banci laku di TV? Seorang tokoh banci di TV yang sudah terkenal itu satu hari ditanya, kenapa sih lo kayak begini? Apa lo gak risih sebagai cowok berpenampilan kayak banci? Apa seloroh jawabannya? Dengan menangis dia berkata, bapak gue datang ke gue setelah gue terkenal, lo tahu? Bapak gue gak hadir di rumah gue. Oh, ternyata ayahnya sibuk dengan semua mimpi-mimpinya. Ternyata ayahnya sibuk dengan semua hobi-hobinya. Ternyata ayahnya keliru memahami apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Para ayah, kalau kalian punya balita, bayi yang 5 tahun ke bawah, bukan mobilan pakaian bermerek, bukan mainan-mainan Barbie yang mahal yang mereka impikan bersamamu. Hadiah terbesarmu adalah seberapa besar waktu yang kau sediakan untuk anak-anakmu. Seberapa sering kau cium keningnya. Seberapa banyak kau peluk anak laki-lakimu. Dia butuh pelukanmu. Seberapa besar kata-kata yang kau hujamkan di dalam hatinya melalui telinganya. Ketika kau pulang malam, kau dapati dia telah tidur. Bisikan cinta, bisikan kasih sayang, membacakan satu ayat, membacakan satu hadis, walau kelihatan anakmu tidur, tapi suaramu ketika membacakan satu hadis tentang menanamkan karakter kepada anak-anakmu. Karena hari ini kau lupa SMS dia, lupa BBM dia. Hari ini kau lupa telepon dia, padahal dia punya handphone dan kau belikan, tetapi dia tidak berkomunikasi denganmu. Menyesallah. Menyesallah. Karena anakmu yang kau besarkan secara fisik, tapi jiwanya telah dicuri oleh orang lain. Kau kerja keras, banting tulang, peras keringat, bahkan hinakan dirimu untuk besarkan fisiknya, tapi jiwanya telah dirampas oleh penjajah di sana. Sedang jemaah rahimakumullah, bagi Anda yang punya anak perempuan, Anda mau tahu kualitas apa, sehebat apa kualitas pendidikanmu terhadap anak perempuanmu. Bisa kau lihat juga nanti siapa jodoh yang dicari oleh anakmu. Boleh jadi itu adalah pelarian karena dia tidak menemukan dua hal pada ayahnya. Ayahnya yang harusnya menjadi imam bagi anaknya, sehingga seperti ayahnya nanti yang dicari laki-laki yang akan menjadi menantumu. Mungkin karena anaknya yang perempuan tidak mendapatkan asuhan penuh kasih sayang sebagai seorang perempuan. Atau mungkin anak perempuan yang tidak melihat ayahnya memperlakukan istrinya dengan baik di dalam rumah tangganya, sehingga anaknya kemudian lakukan pelarian. Pelarian dengan cara merusak laki-laki lain karena dia benci kepada ayahnya. Ayahnya yang tidak memberikan waktu luang bagi dia. Ayahnya yang tidak memberikan pendidikan yang layak bagi dia. Ayahnya yang tidak punya cukup waktu untuk memberikan belayan kasih sayang kepada anak perempuannya, sehingga anak perempuannya menjadi perempuan jahat di luar sana. Sedang jemaah rahimakumullah, di Indonesia sudah ada lebih dari 13 juta anggota LGBT, lesbian, gay, bisex, dan transgender. Bahkan sudah ada trainer-trainer khusus untuk para banci, para lesbian, para homoseks. Buku sudah diterbitkan, Jadilah Banci yang Berbahagia. Bahkan ada ustadz dan ustazahnya yang mengajarkan itu. Karena kalian terlahir sebagai banci adalah faktor genetik. Masalah genetik. Sekarang dibalik, orang-orang yang anti banci kata mereka adalah orang-orang yang sakit jiwa karena tidak menerima kenyataan. Na'udzubillah min dzalik. War of perception, perang persepsi sekarang telah berlangsung dan ada budaya baru. Saya baru lihat juga semalam sebuah tayangan, ternyata banyak sudah
anak-anak SMA dan anak-anak SMP bahkan yang menjadi lesbian dan menjadi gay. Orang tuanya banyak yang tidak tahu tentang kondisi anak. Itu semua akibat tidak hadirnya ayah di dalam rumahnya. Broken home. Broken home bukan karena perceraian. Ketika sebuah rumah tangga tidak menjadi agen pembentukan nilai-nilai kebaikan di dalam rumah tangga, itu sudah broken home. Rumah tangga yang rusak. Ketika ayah tidak hadir di rumah, menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi anak-anak di rumah, itu sudah broken home. Karenanya dibutuhkan ayah-ayah pemberani. Ayah-ayah yang keluar dari ruangan ini berani membuat resolusi untuk menjadi ayah pemberani. Siapa yang ada di ruangan ini harusnya membuat resolusi. Dan saya ingin bertanya, siapakah ayah-ayah pemberani di dalam ruangan ini yang berani mengorbankan waktunya demi anaknya? Siapa orang di ruangan ini yang berani membuat resolusi menjadi ayah pemberani, yang berani mengorbankan hobinya di hari liburnya untuk memberikan waktu yang terbaik kepada anak-anaknya? Siapa orang di ruangan ini yang menjadi ayah pemberani, yang berani mengorbankan ambisi-ambisi hidupnya untuk membangun kembali rumah tangganya yang keliru dan salah jalan itu? Sidang jemaah rahimakumullah, ada banyak contoh kasus di dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah para nabi. Setelah saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 133, saya ingin bacakan surah Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini contoh keluarga yang baik. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ada 4 keluarga teladan: keluarga Adam, keluarga Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran. 4 keluarga teladan yang disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah sebaik-baik contoh teladan keluarga pada masanya. Sedang jemaah rahimakumullah, apa kelebihan keluarga Adam? Saya ingin ambil satu sisi saja. Memang ada kasus pada Qabil dan Habil, tapi yang menarik adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagai seorang nenek moyang anak manusia semuanya, yang paling berkesan dan paling patut untuk dicontoh saat ini bagi ayah-ayah yang sudah keliru adalah berdoalah seperti Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Andai Engkau tak ampunkan dosa-dosa kami, tak Kau sayangi kami dan keluarga kami, tak Kau ampunkan dosa-dosa istriku, dosa-dosa anak-anakku, dosa-dosa menantuku. Andai tak Kau limpahkan rahmat kepadaku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, lanakunanna minal khasirin. Seumur hidupku hanya kerugian saja yang aku derita. Sidang jemaah rahimakumullah, jangan malu, jadilah ayah pemberani. Jangan malu, jadilah suami yang jujur untuk mengakui kesalahan dan kekurangan pada diri ini. Kalau selama ini ternyata kita menjadi suami yang egois, menjadi suami yang penuh dengan kekerasan, dan tidak mengenal makhluk yang bernama perempuan, yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan bimbingan, dan membutuhkan pemimpin yang bisa membimbingnya ke akhirat, menuju surga. Jadilah ayah yang sukses, yang menciptakan suasana baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kita mengurus anak aja sudah susah, jangan cari menantu
yang bikin susah lagi di dalam rumah tangga kita. Jangan. Pilihkan untuk anak-anakmu. Bantu dan tolong dia untuk mencarikan jodoh. Jodoh yang sesuai dengan visi dan misi Islam. Kenapa kita boleh berumah tangga? Bagaimana Nuh? Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang tidak baik. Nuh memang punya anak. Anak yang tidak hormat kepada orang tuanya yang bernama Kan'an. Tapi Nuh sukses. Bagi Allah sukses mendidik anak dan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak terbawa arus materialisme anak. Tidak terbawa arus kejahatan istri. Untuk selalu la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya. Anda dianggap gagal membangun rumah tangga. Dengan dua indikator. Anda akan melihat anak dan istri Anda sebagai aduwwal lakum dengan dua indikator. Kalau anak dan istrimu sudah mengajak kamu kepada maksiat dan kejahatan, berarti saat itu anak dan istrimu sudah menjadi musuh bagimu. Itu dalam tafsir aduwwul lakum. Yang kedua, kalau anak dan istrimu sudah berusaha memutuskan hubungan tali silaturahim kamu dengan keluarga besarmu sebelum ini. Maknanya adalah kewajiban kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, untuk mendidik dua hal, agar jangan sampai anak dan istri kita menjadi orang yang membawa kita sebagai suami, sebagai ayah kepada kemaksiatan, kejahatan, dan pembawa kejahatan di dalam rumah. Dan jangan sampai mereka, keduanya, didik keduanya, agar jangan sampai menjadi istri dan anak yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Karena tujuan berumah tangga adalah mempersaudarakan antara keluarga besar yang satu dengan keluarga besar yang lain. Bagaimana Ibrahim mendidik keluarganya? Tauhidullah. Ibrahim alaihissalam memang tidak setiap tahun mengunjungi Ismail di kota Mekah, karena Ibrahim tinggal bersama istri pertamanya yang bernama Sarah. Tapi lihat, ketika Ibrahim mengunjungi Ismail, lalu didapati istri Ismail curhat dengan cara yang tidak benar kepada Ibrahim dan mengutuk, melaknat Ismail karena urusannya hanya akhirat, agama, dan tauhid. Suami yang sudah dididik oleh Ismail ini kemudian tidak taat. Ibrahim tidak hendak menjumpai Ismail, tapi menitip pesan kepada istrinya Ismail dengan membalikkan arah palang pintu rumahnya. Ismail kemudian pulang. Istri merasa puas sudah melaporkan kejahatan Ismail kepada Ibrahim. Lalu Ismail bertanya, kenapa tak kau beritahukan aku ketika ayah berada di sini? Ayah langsung pulang. Lalu apa yang dia titipkan? Ada titip informasi, palang pintu dirubah. Apa kata Ismail? Ayahku perintahkan aku agar aku ceraikan kamu. Dan itu dilakukannya. Walau Ibrahim tidak berada dekat dengan Ismail, tetapi prinsip ketaatan, selain prinsip tauhid, prinsip untuk selalu menjalankan perintah ayah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadi teladan yang luar biasa. Bahkan Ismail telah menjadi anak yang penyabar dan lembut hatinya, sehingga siap disembelih oleh ayahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ayah, jangan kehilangan anakmu, karena kamu akan menyesal menjelang hari kematianmu. Anak-anakmu akan membuat kamu menjadi beban bagimu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya dua anak perempuan, lalu dia didik dengan baik, maka kedua anak perempuannya akan menjadi sebab baginya memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara ayah, di antara Anda hari ini yang ingin menjadi ayah pemberani, yang berani mengorbankan waktunya untuk anaknya, yang berani memberikan ilmunya yang terbaik untuk anaknya, yang berani mengorbankan ambisi dan karirnya untuk anak-anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW berpesan, barang siapa di antara Anda ada yang punya anak menghafal Quran, maka kedua orang tuanya di surga kelak
akan dipakaikan mahkota. Mahkota yang permatanya lebih terang daripada cahaya matahari. Para ayah, kalau satu hari anakmu bilang begini, ayah, aku mau belajar Quran, sujud syukurlah menangis. Ayah, hari ini aku mau belajar agama, bawa aku ke pesantren, sujud syukurlah menangis. Ayah, hari ini aku ingin menjadi anak yang menghafal Quran, sujud syukurlah menangis. Itu berarti Allah sudah masukkan hidayah, cahaya ke dalam diri anakmu. Dan kamu sudah punya jembatan menuju surga. Seorang ayah yang bertobat berkata kepada saya, setelah saya semua dengan harta yang saya miliki, Ustadz, saya bilang sama anak saya, agar mereka tidak tersesat seperti saya, yang keliru dengan semua harta saya bisa sewakan untuk kalian 3, 4, atau 5 usaha franchising yang kalian secara sustain bisa menikmati keuntungan semua yang ayah cari. Dari semua anaknya dia bisa bikinkan itu agar anaknya berkecukupan di dunia. Tapi dia bilang satu pesannya, asal kalian mau mempelajari Al-Quran dan menghabiskan waktu untuk berdoa untuk ayah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagi saya itu contoh ayah yang sudah sampai puncak. Merasa gagal kemudian ingin beralih dengan cara yang benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Contoh Rasulullah SAW dalam mendidik anak dan generasi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Berselawatlah dan ajarkan anak-anak dan seisi rumah tanggamu berselawat kepada Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Kuatkan kami menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap istri kami di hadapan-Mu ya Allah. Tolong kami menjadi ayah yang amanah terhadap anak-anak kami, agar kami sanggup berdiri tegak di hadapan-Mu kelak ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.